Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali pada pelajaran Al-Qur'an Hadis. Tolong perhatikan video ini sampai akhir karena nanti di akhir video ada tugas yang harus dikerjakan. Baik, untuk mengulang lagi bahwa Bapak bernama Widodo, SPD. Pada mata pelajaran hari ini Bapak ingin mengajarkan tentang Al-Quran Hadis, yaitu tentang tema Al-Quran Hadis sebagai pedoman hidup. Pengertian Al-Quran dan Hadis. Al-Quran menurut istilah adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dengan lafaz dan secara berangsur-angsur sebagai pedoman hidup manusia. Jadi maksudnya Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad itu secara berangsur-angsur. Diturunkan secara berangsur-angsur itu gunanya adalah sebagai pedoman hidup manusia untuk mengarahkan manusia untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Sedangkan hadis menurut istilah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW berupa ucapan, perbuatan, sikap, diam, keputusan atau keputusan beliau. Maksudnya di sini hadis adalah segala sesuatu yang dilakukan atau yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW baik berupa ucapan atau perbuatan, sikap, diam atau keputusan beliau yang nantinya kita jadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah fungsi Al-Quran, petunjuk bagi manusia. Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 2 dan ayat 105 dan Quran surat Al-Fussilat ayat 44. Jadi Allah itu menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia agar manusia bisa berada di jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya seperti itu kurang lebih. Sumber pokok ajaran Islam. Fungsi Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam sudah diyakini diakui kebenarannya oleh segenap hukum Islam. Jadi di sini maksudnya adalah Al-Quran itu sudah pasti diakui kebenarannya oleh segenap hukum di dalam Islam. Jadi Al-Quran itu dalam hukum Islam itu hukumnya wajib untuk diyakini kebenarannya. Peringatan dan pelajaran bagi manusia. Kita harus pandai mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah-kisah dalam Al-Quran untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Jadi Al-Quran itu fungsinya adalah salah satunya peringatan dan pelajaran bagi manusia. Salah satunya dengan cara kita harus bisa mengambil hikmah dalam kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran untuk dijadikan amalan kita di kehidupan sehari-hari untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Selanjutnya adalah perilaku mencintai Al-Quran dan hadis. Kita sebagai muslim sepatutnya berusaha mencintai Al-Quran dan hadis dengan cara sebagai berikut. Pertama, selalu menjadikan Al-Quran sebagai dasar segala tindakan. Kita lakukan itu seharusnya mempunyai dasar dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dasarnya Al-Quran maupun hadis. Menyediakan waktu khusus untuk mempelajari Al-Quran dan hadis. Jadi seperti yang kita lakukan sekarang, berarti kita berusaha menyediakan waktu untuk mempelajari Al-Quran dan hadis. Jadi tidak mungkin kita mempunyai pedoman tapi tidak tahu apa yang kita pedomi itu apa. Jadi sedikit banyaknya berusaha untuk mempelajari Al-Quran dan hadis. Mau mengajak orang yang belum punya keinginan belajar Al-Quran dan hadis. Nah, salah satu perilaku mencintai Al-Quran lainnya adalah mau mengajak orang yang belum punya keinginan belajar Al-Quran dan hadis. Jadi orang yang kurang minat untuk membaca dan mempelajari Al-Quran dan hadis, kita ajak sehingga mereka mau mempelajari Al-Quran dan hadis untuk menjadi pedoman hidup mereka. Saya berupaya mengajak anak kecil untuk belajar Al-Quran dan hadis. Di sini dimaksud adalah kita seumpama mulai bisa membaca Al-Quran, jika mempunyai saudara atau adik yang masih kecil, sebaiknya kita bisa mengajarkan mereka tentang belajar Al-Quran seperti membaca, seperti itu. Seterusnya adalah tugas. Bapak ingin anak-anak memberikan contoh cara mencintai Al-Quran dan hadis selain yang Bapak tulis tadi. Selain yang Bapak tulis seperti ini, maksudnya
perilaku mencintai Al-Quran dan hadis. Ini Bapak tuliskan ada 1, 2, 3, 4 contoh. Bapak ingin kalian minimal membuat 2 contoh cara mencintai Al-Quran dan hadis lain yang Bapak tulis tadi. Baik, terima kasih untuk anak-anak yang sudah memperhatikan materi yang Bapak berikan pada hari ini. Mudah-mudahan wabah penyakit COVID ini segera berakhir dan kita bisa belajar di sekolah seperti biasa. Selalu jaga kesehatan untuk anak-anakku sekalian. Baik, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.